Kamu sudah tidur 8 jam, mematikan notifikasi di akhir pekan, bahkan mungkin baru saja pulang liburan. Tapi saat bangun di Senin pagi, rasanya kamu masih ingin menghilang. Jika ini yang kamu rasakan, kamu sedang tidak kurang istirahat. Kamu sedang kehilangan alasan untuk bertahan. Banyak orang salah mendiagnosa kondisi ini sebagai kelelahan fisik akibat lembur, padahal fakta kerasnya adalah kamu bisa merasa hancur secara mental, bahkan saat kamu tidak melakukan apa-apa di meja kerja. Burnout yang sesungguhnya bukan soal beban kerja yang menumpuk, tapi soal ketidaksesuaian antara apa yang kamu kerjakan dengan apa yang jiwamu anggap berharga. Kita akan membedah secara logis mengapa jiwamu merasa lelah, mengapa self-care instan tidak akan pernah berhasil, dan bagaimana strategi taktis untuk memulihkan diri tanpa harus gegabah mengundurkan diri besok pagi. Ada mitos berbahaya yang sering kita telan bulat-bulat, bahwa solusi dari rasa lelah adalah berhenti bergerak. Kita diajarkan bahwa kalau capek, ya tidur, kalau stres, ya cuti. Tapi realitanya, liburan sesingkat atau semewah apapun tidak akan pernah menyembuhkanmu jika masalah utamanya adalah erosi makna. Dalam perspektif stoik, energi manusia adalah sumber daya yang paling terbatas. Saat kamu menggunakan energi itu untuk mengejar target yang tidak kamu pedulikan, atau untuk menyenangkan atasan yang bahkan tidak tahu namamu, kamu sebenarnya sedang melakukan pengkhianatan kecil terhadap diri sendiri setiap hari. Inilah yang disebut lelah eksistensial. Bayangkan dirimu sebagai sebuah mesin. Mesin tidak akan rusak hanya karena bekerja keras, selama mesin itu diberi pelumas dan bahan bakar yang tepat. Masalahnya, di usia 25-44 tahun, kita sering dipaksa bekerja untuk bahan bakar yang salah, validasi sosial, cicilan yang dipaksakan, atau standar sukses orang lain yang sebenarnya tidak relevan bagi kita. Kita merasa seperti roda gigi di mesin besar yang kita sendiri tidak tahu fungsinya untuk apa. Akibatnya, kerja keras kita terasa hampa. Kamu tidak lelah karena produktif, kamu lelah karena merasa apa yang kamu lakukan itu sia-sia. Kelelahan ini tidak bisa disembuhkan dengan tidur siang, karena saat kamu bangun, realita yang tidak bermakna itu masih ada di sana, menunggu untuk menguras energimu lagi. Mari kita bedah secara anatomis, mengapa rasa lelahmu tidak kunjung hilang. Secara logis, ada 3 jenis kelelahan yang sedang menyerangmu. Pertama, lelah fisik. Ini yang paling mudah, solusinya adalah tidur dan nutrisi. Kedua, lelah mental atau beban kognitif. Ini terjadi saat otakmu dipaksa memproses terlalu banyak informasi dan keputusan dalam satu waktu. Solusinya bukan tidur, tapi distraksi sehat atau hobi yang bersifat flow. Tapi yang ketiga adalah yang paling mematikan, lelah eksistensial. Lelah eksistensial terjadi ketika ada jurang pemisah antara nilai-nilai pribadimu dengan realitas pekerjaanmu. Inilah alasan mengapa self-reward seperti belanja barang mewah atau makan enak di akhir pekan seringkali gagal. Itu hanya seperti menempelkan plester pada luka tembak. Kamu mencoba mengobati luka jiwa dengan konsumerisme. Dalam prinsip stoikisme, kita harus membedakan apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak. Kamu tidak bisa mengontrol budaya kantormu yang beracun atau target perusahaan yang tidak masuk akal. Tapi kamu punya kendali penuh atas bagaimana kamu menafsirkan beban itu. Jika kamu terus menganggap pekerjaanmu sebagai beban hidup, maka selama itulah tidur 8 jam tidak akan pernah cukup. Bahaya terbesar di usia produktif adalah ketika kita membiarkan pekerjaan mendefinisikan siapa kita sepenuhnya. Kita terjebak dalam erosi makna. Kamu mulai merasa seperti robot. Masalahnya bukan pada rutinitasnya, tapi pada perasaan bahwa kontribusimu tidak mengubah apapun. Banyak dari kita merasa bersalah saat tidak produktif, seolah-olah nilai diri kita hanya sebanding dengan apa yang kita hasilkan untuk orang lain. Ini adalah penipuan sistemik. Kamu harus sadar, kamu bukan jabatanmu. Jika hari ini posisimu dihapus, apakah kamu masih punya alasan untuk merasa berharga? Jika jawabannya tidak, itulah alasan mengapa kamu burnout. Kamu telah menyerahkan kunci kebahagiaanmu kepada entitas yang bahkan tidak akan ragu menggantikanmu dalam waktu 24 jam. Krisis makna ini muncul karena kita terlalu sibuk mendaki tangga yang sebenarnya bersandar pada tembok yang salah. Jika narasi ini terasa seperti percakapan jujur yang selama ini kamu butuhkan, itu karena kita sedang membangun ruang untuk berpikir rasional, bukan sekedar memberikan motivasi kosong. Untuk terus mendapatkan perspektif yang tajam dan taktis tentang kehidupan orang dewasa, silahkan bergabung dengan menekan tombol subscribe. Alasan logisnya sederhana. Algoritma akan belajar bahwa kamu lebih memilih konten yang membangun logika, daripada sekedar distraksi instan. Jika kamu tidak bisa mengubah lingkungan kerjamu, maka satu-satunya hal yang bisa kamu ubah adalah arsitektur mentalmu. Dalam filosofi stoicisme, ada konsep yang disebut inner citadel, atau benteng batin.
Bayangkan pikiranmu adalah sebuah benteng yang kokoh. Dunia luar, mulai dari atasan yang toksik, tumpukan revisi yang tidak masuk akal, hingga intrik politik kantor, hanya bisa sampai di gerbang bentengmu. Mereka tidak bisa masuk dan merusak ketenanganmu, kecuali kamu sendiri yang membukakan pintunya. Langkah pertama untuk membangun benteng ini adalah dengan mempraktikkan detachment emosional yang rasional. Kamu harus mulai melihat pekerjaanmu sebagai sebuah peran, bukan identitas. Masalah terbesar kita adalah kita terlalu sering menganggap diri kita adalah pekerjaan kita. Saat proyekmu gagal, kamu merasa dirimu yang gagal. Saat bosmu mengkritik, kamu merasa harga dirimu yang diinjak. Ini adalah kesalahan logika. Mulailah memandang pekerjaan sebagai transaksi profesional. Kamu memberikan waktu dan keahlianmu, mereka memberikan uang. Titik. Jika atasanmu marah secara tidak logis, lihatlah itu sebagai data tentang karakternya, bukan sebagai cerminan kualitas dirimu. Itu adalah masalah dia, bukan bebanmu. Langkah kedua adalah mencari apa yang saya sebut sebagai micro-meaning atau makna kecil. Ketika gambaran besar pekerjaanmu terasa sia-sia, berhentilah mencoba mencari makna pada tujuan perusahaan yang abstrak. Fokuslah pada craftsmanship atau kualitas kerja di depan matamu. Jika kamu seorang desainer, carilah kepuasan pada presisi garis yang kamu buat. Jika kamu seorang admin, carilah kepuasan pada kerapihan sistem yang kamu kelola. Lakukan pekerjaanmu dengan standar terbaikmu sendiri, bukan karena kamu ingin dipuji, tapi karena kamu memiliki integritas untuk tidak melakukan pekerjaan yang buruk. Kepuasan internal ini adalah pelumas, agar mesin mentalmu tidak aus oleh gesekan rutinitas yang membosankan. Terakhir, terapkan batasan yang sangat tegas terhadap ruang mentalmu. Berhentilah melakukan lembur mental. Banyak dari kita yang sudah pulang ke rumah, tapi otaknya masih tertinggal di meja kantor. Kamu membicarakan keburukan rekan kerja saat makan malam, kamu memikirkan email besok pagi saat sedang bermain dengan anak atau beristirahat. Secara teknis, kamu sedang bekerja lembur, tanpa dibayar. Kenapa kamu memberikan ruang di otakmu secara gratis untuk orang-orang yang bahkan tidak kamu sukai? Berikan ruang bagi otakmu untuk benar-benar steril dari urusan kantor setelah jam kerja berakhir. Ini bukan bentuk ketidakpedulian, ini adalah bentuk pertahanan diri yang paling fundamental, agar kamu masih memiliki energi untuk hidup yang sesungguhnya di luar sana. Di media sosial, kita sering dijejali narasi romantis. Kalau capek, resign aja, atau ikuti passionmu, uang akan mengikuti. Ini adalah saran yang tidak bertanggung jawab, terutama bagi kita di rentang usia 25-44 tahun yang memiliki tanggung jawab nyata, mulai dari cicilan, biaya pendidikan anak, hingga stabilitas masa depan. Dalam dunia nyata, keluar dari pekerjaan tanpa rencana yang matang bukan cara menyelesaikan burnout. Itu hanya memindahkan sumber stres dari beban kerja ke beban finansial. Kita harus menggunakan logika navigasi yang dingin dan kalkulatif. Langkah pertama, lakukan audit realita. Kamu harus membedakan antara burnout situasional dan kerusakan sistemik. Burnout situasional biasanya karena proyek yang sedang padat atau atasan yang sedang rewel. Ini bisa diatasi dengan batasan mental. Namun, kerusakan sistemik adalah ketika nilai-nilai moralmu diinjak-injak setiap hari, ketika tidak ada ruang untuk integritas, atau ketika kesehatan fisikmu mulai dikorbankan demi profit orang lain. Jika kondisinya adalah kerusakan sistemik, maka keluar adalah keharusan logis. Tapi jangan keluar karena marah. Jangan resign saat emosimu sedang di puncak. Mengapa? Karena saat emosional, kamu berada di posisi tawar yang lemah. Keluarlah saat kamu sudah memiliki exit plan yang taktis, tabungan darurat minimal 6 bulan, dan jejaring yang sudah dipanaskan. Langkah kedua, jika kamu memutuskan untuk bertahan sementara waktu, ubahlah status mentalmu dari karyawan menjadi kontraktor independen. Ini adalah pergeseran psikologis yang sangat kuat. Sebagai karyawan, kamu merasa dimiliki oleh perusahaan. Sebagai kontraktor, kamu hanya sedang menyewakan keahlianmu. Gunakan waktu di kantor sebagai laboratorium pribadi. Jika kamu merasa pekerjaanmu membosankan, gunakan sisa energimu untuk menjadi pencuri ilmu. Pelajari bagaimana sistem perusahaan bekerja, amati cara negosiasi atasanmu, atau manfaatkan fasilitas kursus yang disediakan kantor untuk membangun portofolio pribadimu. Ingat, selama mereka membayar gajimu, kamu sebenarnya sedang dibayar untuk belajar bagi kepentingan masa depanmu sendiri. Terakhir,
Pahami konsep opportunity cost atau biaya peluang. Bertahan di tempat yang salah terlalu lama memang berbahaya, tapi keluar tanpa arah juga bisa menghancurkan momentum karirmu. Strategi yang paling rasional adalah membangun jembatan. Jangan melompat ke jurang, bangunlah jembatan ke pekerjaan berikutnya saat kamu masih menerima gaji. Lakukan riset pasar, perbaharui profil profesionalmu, dan lakukan wawancara saat kamu tidak sedang dalam kondisi butuh banget. Orang yang mencari kerja saat masih punya kerja memiliki posisi tawar yang jauh lebih tinggi daripada orang yang mencari kerja dalam kondisi putus asa. Fokuslah pada transisi yang halus, bukan ledakan emosional yang dramatis. Dengan cara ini, kamu tetap memegang kendali atas narasi hidupmu, bukan menjadi korban dari situasi kerjamu. Pada akhirnya, perjalanan untuk menemukan kembali semangat yang hilang bukanlah tentang pindah tempat, tapi tentang mengubah cara kita melihat. Hidup tidak harus selalu terasa luar biasa atau penuh dengan pencapaian besar setiap hari. Terkadang, keberhasilan terbesar adalah mampu tetap tenang dan rasional di tengah badai tuntutan dunia. Apa yang kamu rasakan hari ini adalah bagian dari proses pertumbuhan yang sedang menuntut perhatianmu. Dengarkan sinyal itu, evaluasi secara logis, dan teruslah melangkah. Perjalanan ini masih panjang, dan kamu lebih kuat dari rasa lelahmu. Sampai jumpa di langkah berikutnya.